mengenai amalan yang hadisnya diperselisihkan. Apakah hadisnya valid atau tidak valid? Contohnya pahala sholat syuruk. Kalau sholat syuruknya sepakat disyariatkan. Sebab sholat syuruk itu pendapat yang benar, dan itu pendapat jumhur ulama, sholat syuruk itu sama dengan sholat duha pertama. Meskipun juga ada pendapat yang berbeda. Pendapat Al-Haytami, sholat syuruk itu beda dengan sholat duha. Namun yang lebih tepat, sholat syuruk adalah sholat duha pertama. Maka misalnya Anda mengikuti pendapat hadis sholat syuruk itu dhaif, berarti nggak ada sholat syuruk. Ini keliru ya. Hadisnya dhaif itu berkaitan dengan fadailnya, berkaitan dengan fadilahnya, bukan berkaitan dengan keberadaan amalnya. Kalau amal sholat syuruk itu sholat duha, dan sholat duha adalah sholat yang disyariatkan. Terlepas dari fadilah sholat syuruk, apakah valid atau tidak. Sehingga kalau Anda sholat syuruk, apakah Anda disebut orang yang melakukan tindakan menyalahi sunnah? Kita sebut tidak. Sholat duha tidak menyalahi sunnah. Sholat duha, sholat yang sahih, valid, ada dalam sunnah. Dengan rentang waktu, dari mulai sejak matahari terbit setinggi sekian, sampai menjelang duhur. Sementara, apakah ada keutamaan seperti itu? Bagian ini yang diperselisihkan. Nah, selanjutnya, boleh enggak meyakini keutamaan itu? Kita meyakini adanya keutamaan tertentu atau fadilah tertentu berkaitan dengan amal harus berdasarkan informasi dalil yang valid, yang sahih. Karena fadilah ini gaib. Fadilah ini gaib. Sehingga kita tidak boleh menganggap amal ini punya fadilah A, punya fadilah B, punya fadilah C, kecuali ada dalil. Kalau ada dalil, silahkan. Selanjutnya, apakah dalil tentang keutamaan sholat syuruk itu valid? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan hadisnya hasan, dan ada yang mengatakan hadisnya dhaif jiddan. Dan kita menghargai perbedaan ini, walaupun saya sendiri kalau diminta untuk mentarjih, saya bukan ahli dalam bidang ini. Maka sampai sekarang dalam masalah hadis, saya selalu taklid. Ya, kata ulama ini sahih, kata ulama ini hasan, kata ulama ini dhaif. Saya hanya bisa taklid. Dan mungkin masyarakat secara umum hanya bisa taklid. Karena mereka tidak punya keahlian dalam menilai hadis. Selanjutnya, kalaupun misalnya kita meyakini hadisnya hasan, saya lebih cenderung menurut ustadz ini yang menilai hasan. Bapak boleh meyakini keutamaan itu berdasarkan keyakinan Anda bahwa status hadisnya hasan. Tapi bagi mereka yang menganggap oh hadisnya dhaif, hadisnya tidak sahih, maka Anda boleh mengatakan keutamaan ini tidak ada dalilnya. Sehingga saya sholat syuruk sebagai sholat duha, tapi saya tidak meyakini keutamaannya. Kalau meyakini keutamaannya, berarti dia meyakini sesuatu yang enggak benar. Enggak ada yang seperti itu. Jika dia menilai hadis itu lemah atau hadis itu tidak valid sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal ya, ada hadis yang menyebutkan siapa yang membaca surat Yasin maka akan dibangunkan istana yang megah di surga, berisi ribuan bidadari dengan aneka makanan yang enak dan segala kenikmatan yang banyak misalnya. Tapi hadis ini hadis palsu. Terus orang membaca itu dengan keyakinan tadi. Berarti keyakinan ini salah atau benar? Salah. Kamu tahu keyakinan kayak gini dari mana? Ini belum palsu kayak gini kok diyakini. Nah, saat palsu itu diyakini, dia berusaha untuk memperjuangkannya, begitu sampai di akhirat zong. Kena harapan palsu. Karena itu jangan sampai kita meyakini hadis palsu, karena hadis palsu itu akan membuat Anda kelelahan untuk memperjuangkannya, sementara ternyata harapan itu tidak ada hasilnya. Wallahu ta'ala alam.